Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan menanyakan tanggapan dari Ustadz Wafi mengenai viralnya Sofiatul ya, seorang penghujat yang saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan. Teman-teman semua sudah menonton, sudah tahu bagaimana Sofiatul ini selama ini menghujat agama Islam dan selalu mengolok-olok agama kita. Bahkan sebagai bentuk depresi dia yang selama 4 tahun ini gagal, ya, gagal mengajak orang untuk murtad dari Islam, sehingga makin kesini tindakannya makin anarkis. Dan yang terbaru, Sofiatul menginjak Quran saat live ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu memang lebih hebat, ya. Dia ingin menunjukkan kepada para penonton bahwa Quran ini ya tidak ada apa-apanya, cuman benda mati ya. Seperti yang dia sampaikan, dia katakan, lihat nih, Quran ini tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Bahkan banyak polikardus-polikardus di luar sana membuat judul ya, mengatakan bahwa lihatlah, Tuhannya umat muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apapun kepada Sofiatul. Ya, jadi mereka menggembar-gemborkan bahwa buktinya Sofiatul belum kena azab dan sebagainya. Mereka membanggakan tindakan ya tidak bermoral yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita lihat di channel-channel sebelah ya, mereka bangga akan apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Komentar-komentar dari laskar-laskar Polikardus itu malah mengatakan bahwa Sofiatul luar biasa, Sofiatul pemberani, maju terus Sofiatul, tunjukkan kepada Kadrun bahwa memang Tuhan mereka tidak hidup dan sebagainya. Jadi bukannya menasihati Sofiatul, mereka malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sofiatul ini memang benar dan harus dicontoh oleh Polikardus lainnya. Ya, ini sungguh miris dan jelas-jelas ini merusak toleransi yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya ingin menanyakan nih pendapat dari Gus Wafi ya mengenai viralnya video tersebut. Apalagi Gus Wafi juga ada beberapa kali pernah ngobrol, pernah diskusi debat dengan yang namanya Sofiatul. Ya, silakan Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin dimanapun Anda berada, Al-Fakir Abdul Wafi, pemilik channel YouTube Naja Media dan pemilik akun TikTok Naja Media, yang setiap harinya insya Allah kita berdiskusi dengan orang-orang kafir itu, saudara. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, yuriduna ayyudfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, saudara. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Jadi, tapi Allah berkehendak untuk ingin tidak memadamkan cahayanya, ingin menyempurnakan cahaya agama ini meskipun mulut-mulut mereka menghujat kepada agama Islam, meskipun mulut-mulut mereka selalu menghina agama Islam, Allah tetap menerangi dan menyempurnakan cahayanya. Nah, di sini sudah menjadi bukti kegagalan Sofikatul Al-Hayat dan teman-temannya laknatullah alaihim untuk mengajak orang-orang muslim murtad kepada agama mereka selalu gagal dan gagal, saudara. Sehingga dia beberapa hari ini, bahkan dalam minggu ini, di bulan puasa Ramadan 2024 ini, dia sempat open cam ketika live dan menginjak Al-Quran, dan dia mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah benda mati. Ini suatu penghinaan yang sangat dahsyat, saudara. Andaikan dia hidup di zaman Sayyiduna Umar, habislah kepala dia itu. Habis, saudara. Tidak usah dihutang, habis. Maka saya mengajak mungkin kepada bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, maka saya mengajak semuanya untuk jahidul musyrikin. Rasulullah SAW pernah bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah, jihadlah orang-orang musyrik yang menghina umat Islam, orang-orang kafir harbi seperti Sofikatul Al-Hayat
Al-Mayat ini, kita wajib berperang, memerangi orang-orang seperti ini, satu, dengan harta kita. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan dalam harta, berikan sebagian harta Anda untuk mencari lokasi Sofkatul. Yang kedua, bi'anfusikum, dengan jiwa raga kalian, badan kalian. Mungkin dari bapak polisi atau teman-teman yang lain bisa mencari lokasi dia dan menghukum seberat-beratnya saudara. Atau terakhir, bi'alsinatikum, minimal kita sampaikan di sosmed. Bantu share. Ya, dibantu share ya. Baik di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya, menyampaikan bahwa penghujatan ini tidak bisa dibiarkan saudara. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Ya, bagaimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang Jul? Iya, ini mungkin dari Ustadz Wafi nih. Ini kan lagi di bulan suci Ramadan ya. Dan jelas-jelas apa yang dilakukan Sofiatul ini kan mengundang emosi kita. Bahkan bisa dibilang ini adalah upaya supaya puasa kita gagal. Karena kalau kita sampai marah, ini kan kita gagal puasa kita. Mungkin ada himbauan dari Ustadz kepada umat muslim? Ya, sebenarnya Al-Fakir sendiri kalau sampai tahu lokasinya, puasa hilang pahala gak apa-apa, Bang Jul. Yang penting betina ini kena, seperti itu. Tapi karena teman-teman ya masih belum tahu lokasinya, dan dia mengaku ada di California, teman-teman. Setelah kita lacak secara seksama, dia itu sesuai yang kita ketahui ya, sejauh yang kita pahami, dia tidak di California, dia di Indonesia, saudara. Dia di Indonesia. Insya Allah, semoga Allah menolong kita semua dan kita untuk bersabar. Sempurnakan puasa kita dengan melakukan banyak ibadah, fokus berdoa kepada Allah agar lekas ditemukan lokasi betina ini, saudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini kan kemarin udah Uti Watimena. Ya, Uti Watimena sudah. Nggak ada kenapa-kenapa, tidak ada hukuman untuk dia. Bahkan polisi ya bisa dibilang belum menangkap. Kita doakan besok mungkin bisa ditangkap ya. Ya, bukan nggak ditangkap, tapi belum ya, saya katakan belum. Terus ini lanjut dengan Sofiatul. Bahkan ini besok-besok mungkin ya, yang saya takutkan setiap live diskusi dengan pihak sebelah, pihak penghujat ini, kalau sudah kalah berdebat, nggak bisa argumen, salah mungkin besok dia akan open cam nginjak Quran juga gitu. Jadi habis diskusi, bukannya kita sama-sama ya sudah gitu kan. Walaupun diskusi itu keras, biasanya kan diakhiri dengan saling menegur ya, saling memaafkan gitu kan. Ini takutnya besok-besok diskusinya itu bukan ditutup seperti itu, bukan bersalaman kita, malah nanti ditutup dengan menginjak Quran gitu, untuk menunjukkan bahwa wah ternyata saya lebih hebat dari kalian gitu. Ini kan gawat. Iya, dan itu waduh. Memang betina satu ini sudah lama, Bang Jul. Sejak sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, teman-teman. Betina Sofkatul Al-Mayat ini sudah pernah diskusi dengan Al-Fakir dengan tema manuskip Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu adalah syair Arab, kata dia. Ya akhirnya karena ilmunya terbatas, baca Arab gak bisa, Yunani gak bisa, Ibrani gak bisa, bisanya cuma bahasa-bahasa hujatan, akhirnya ya seperti itu, teman-teman. Keilmuannya pas-pasan, mau berdiskusi dengan tema yang berat. Jadinya betina Sofkatul Al-Mayat, penghujat nantinya. Iya, karena setahu kita ya, Sofiatul itu kan secara ilmu enggak, cuman yang dia lakukan adalah membaca PowerPoint kan. PowerPoint literasi yang diberikan oleh penghujat-penghujat dari luar negeri, yang dia translate ke bahasa Indonesia dan dia gunakan. Itulah kenapa kalau debat dengan mereka ini kan selalu PowerPoint ya, sampai dibilang kalau nggak ada PowerPoint udah hilang lah dia punya power dan poin dia. Jadi yang kita takutkan bukannya si Sofiatul ini, tapi dampaknya. Apalagi kita tahu ya, ya banyak lah umat muslim di luar sana ya, ada juga yang kesabarannya mungkin nggak setebal kita gitu kan. Takutnya pandangan umat muslim kepada orang-orang Kristen ini makin buruk ya. Apapun ceritanya, Sofiatul ini kan selalu ngomong dia laskar Kristus, pembela Kristus dan sebagainya, menggunakan label-label kekristenan untuk menyerang agama Islam. Sehingga saya takutnya itu pandangan umat muslim kepada Kristen itu makin negatif. Dari Ustadz Wafi lihatnya gimana nih? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Apalagi kita tahu ya, teman-teman ini kan di luar sekarang ini cukup resah. Kita lihat ada Paul Jang, Saipudin, ya, Kosman gitu. Para penghujat-penghujat nih yang
bisa dibilang ya lebih banyak yang tidak tertangkap. Sehingga keresahan masyarakat Indonesia, terutama dari kaum muslimin, itu bisa kita lihat kayak contoh nih, yang kemarin nih, pelarangan ibadah lagi. Kalau zaman dulu, kita tahu, banyak tempat-tempat ibadah teman-teman kita sebelah, itu sebenarnya kayak punya izin. Bahkan teman saya satu di Palembang, tiba-tiba kemarin gerejanya kena sweeping, diminta izinnya. Padahal gereja sudah berdiri 50 tahun, dan memang 50 tahun yang lalu, waktu berdiri, itu nggak ada izin. Nggak ada ngurus izin. Karena selama ini aman-aman saja, ya mereka nggak ngurus-ngurus. Ya, selama ini kan toleransi kita begitu bagus. Walaupun kita tahu itu ilegal, walaupun kita tahu itu nggak benar. Tapi ya sudah, kita tutup mata karena itu tetangga kita, teman kita biarkan. Tapi makin kesini kan, ya kesabaran umat muslim ini ada batasnya lah. Ya, mulai resah melihat tindakan mereka gitu. Ya, kita takutnya ini kan makin hari ya, kalau dibiarkan terus kan pandangan umat muslim kepada Kristen itu makin negatif. Nah, dan semakin hari karena banyak yang tidak tertangkap para penghujat, Bang Jul, semakin banyak bercokol para penghujat, baik di TikTok, di YouTube. Padahal dia orang Malang, Jawa Timur, ada yang orang Jakarta rata-rata. Temannya sama muslim lagi padahal ya. Temannya banyak yang muslim. Dia berkoar-koar, bebas mengeluarkan apa yang ingin dia keluarkan. Menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Al-Quran dengan menginjak saudara. Dan mereka ternyata aman. Ternyata tidak ada laporan yang valid sehingga membuat dia efek jerah lah ya. Minimal membuat dia efek jerah. Tidak ada ternyata, gitu loh. Makanya kita harus bersatu teman-teman untuk menghinakan betina tersebut. Ya, mungkin kalau Ustaz Wafi nih pandangannya untuk orang Kristen, seharusnya orang Kristen ngapain nih? Terutama dari kaum pendeta dan gereja lah. Ya, saya lihat para pendeta ini mungkin karena tidak tahu. Yang pertama, bagi para pendeta yang tidak tahu bahwa ada kejadian seperti ini, ayo, kalau memang Anda benar-benar menjunjung tinggi agama kasih, maka buktikan kasih itu dengan cara tegas kepada umat Kristen yang jelas-jelas menghina Islam. Padahal Indonesia ini mayoritas Islam loh. Indonesia ini mayoritas Islam. Mereka minoritas saja, banyak dari kalangan mereka yang menjadi penghujat. Meskipun nanti atas nama oknum, tapi oknumnya banyak, penghujatnya semakin banyak. Yang kita sedihkan nggak ada tindakan dari pihak Kristen ya, minimal ngomong lah, minimal adalah yang pemuka agama Kristen tuh ngomong bahwa Sofiatul ini tidak mewakili kekristenan, bahwa kami juga mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Betul. Ya, sama kayak umat Muslim gitu, kayak ada tindakan-tindakan yang nggak benar, ada teroris atau sebagainya. Betul. Ada yang ngomong bahwa ini tidak mewakili Islam, ya kita juga mengutuk keras nih tindakan orang-orang seperti ini. Bahkan bisa dibilang yang dilakukan Sofiatul ini udah mirip teroris ya. Karena menimbulkan keresahan, menimbulkan teror kan. Teroris itu orang yang menimbulkan teror, menimbulkan keresahan ya di tengah masyarakat. Sama, Sofiatul juga teroris kan. Bukan hanya teroris kalau Sofiatul itu. Sudah menjadi batu neraka itu kalau seperti itu. Ya, sudah menjadi batu neraka. Dan saya mengajak juga kepada para pendeta ya, para pemuka agama Kristen yang mengetahui akan kejadian ini, dia live menginjak Al-Quran di TikTok. Saya mengajak untuk sama-sama mengutuk keras, minimal sampaikan dengan lisan, di-share bahwa dia tidak mewakili Kristen yang menjunjung tinggi agama kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Jul. Ya betul ya, karena kita ambil contoh gini. Kalau kita lihat ya, misalnya ada 2 desa nih. Biasanya konflik antar desa ini terjadi kenapa? Saya pernah lihat ada kejadian, kita bilang desa A sama desa C lah ya. Jadi ada pemuda desa C itu mabuk-mabuk terus buat keributan di desa A, balap liar, ya, membuat keributan lah di situ. Sehingga penduduk desa A ini menghukum pemuda C ini. Betul. Ya, begitu dihukum pemuda C ini nggak terima, dia lapor ke desanya. Dia sampaikan bahwa dia dipersekusi lah, dia dijahatin, dia dihukum gitu kan. Sehingga menimbulkan amarah penduduk desa C. Terjadilah konflik antar desa. Padahal itu yang salah orangnya. Tiba-tiba jadi merambat, ya, menjadi meluas, jadi konflik antar desa. Ini kan bahaya. Kita nggak mau jadinya ini konflik antar agama, kan bahaya. Sofiatul ini mencoba membuat ini jadi konflik agama. Betul. Ya, kan sebenarnya lebih bijak kalau contoh nih, penduduk desa C sendiri yang menghukum warganya. Ya, dia yang bawa pemuda tersebut, dia bilang ini pemudanya, ya, kita hukum sama-sama, ya, bahwa desa C juga mengutuk keras yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Itu lebih enak. Maka konflik-konflik
potensi-potensi itu bisa dihindari kan. Benar. Sebenarnya lebih enak lagi kalau dari pihak Kristen sendiri yang ya menangkap lah. Ya kita bilang menangkap Sofiatul dan menyerahkannya kepada pihak berwajib, maka saya rasa umat muslim juga akan respect, akan hormat. Wah, luar biasa artinya kekristenan. Wah, saya akan memberikan 2 jempol ketika umat Kristen benar-benar menanggapi Sofkatul yang menginjak Al-Quran itu. Karena sejauh ini narasi agama kasih yang disampaikan oleh para penghujat dari kalangan Kristen, ya, ini anggaplah ini oknum, mereka berkoar-koar bahwa Kristen agama kasih tapi dengan menginjak Al-Quran di live. Mereka seolah-olah menjunjung tinggi yang namanya kasih pada agama mereka, tetapi Nabi Muhammad di live mereka dianjing-anjingin, dipedofil-pedofilin, dan semua kata-kata kotor tertuju kepada Nabi Muhammad dari lisan orang yang mengatakan agamanya agama kasih. Oke lah, itu oknum, tapi oknumnya banyak. Maka dari itu saya mengajak juga kepada teman-teman Kristen ya, dan para pemuka agama di kalangan Kristen untuk menindak secara tegas yang dilakukan oleh Sofkatul sebelum umat Islam akan turun, saudara. Sekian. Oke ya, jadi alangkah bijaknya kalau mereka yang turun duluan ya daripada umat muslim. Iya. Daripada nanti dibilang nih sentimen agama, padahal yang kita bermasalah tuh bukan sama agama Kristen. Islam nggak pernah ada masalah dengan agama lain. Masalahnya nih oknumnya ya, oknumnya yang memang harus segera dihukum lah. Ya, karena kalau nggak nanti takutnya besok-besok akan muncul Sofiatul lain. Bahkan kita bisa lihat, gara-gara ujaran kebencian yang terus disampaikan oleh channel-channel Polikardus, kita lihat kan makin kesini makin banyak ini. Semakin banyak. Ya, semakin banyak yang nekat-nekat. Uti Watimena sudah gak ada kabarnya. Jelas-jelas menginjak Al-Quran, gak ditangkap-tangkap. Saifuddin Ibrahim sampai ke luar negara, gak ada ketegasan juga. Paulza, Ki Ahmad lagi baru nih ya. Ki Ahmad, gak ada ketegasan juga. Kalau para penghujat Islam ini tidak diberikan ketegasan, baik dari pihak negara ataupun teman Kristen, jangan salahkan kalau umat Islam nanti turun dan menghakimi sesuai yang ingin kita keluarkan dari isi hati kita. Seperti itu. Oke, siap ya. Mungkin ada pesan nih Ustaz Wafi untuk saudara-saudara muslim yang sedang menjalankan puasa? Ya, semoga amal ibadah kita semuanya kepada teman-teman muslim yang mendengarkan video ini, semoga pahala puasa kita, zakat kita, dan nanti di hari Idul Fitri kita semuanya kembali suci, maksudnya diampuni dosanya oleh Allah, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Dan bersabar teman-teman Islam, jangan sampai kita itu melangkah dengan tidak ada komando. Kita harus satu komando, satu arahan ya. Kalau kira-kira nanti tidak ada ketegasan dari pihak yang berwajib atau teman-teman Kristen, maka kita akan satu komando untuk mengacak-acak yang bernama Sofkatul itu. Insya Allah dengan pertolongan Allah di bulan Ramadan suci ini akan diberikan pertolongan untuk melacak lokasi dan diberikan kemudahan untuk menangkap betina tersebut, teman-teman. Sekian, Bang Jul. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, nggak ada hubungan dengan Sofiatul. Soalnya saya lihat di luar itu banyak ya konten-konten, ya memang ini musimnya kalau saya bilang ya, setiap puasa pasti mereka selalu mengatakan bahwa wah puasa umat muslim itu nggak jelas, cuman mengganti jam. Ya beda dengan puasanya orang-orang sebelah yang lebih sakral lah, lebih benar gitu menurut mereka, karena mereka bilang kalau puasa kami itu puasa hati, puasa hawa nafsu. Kalau muslim itu cuman tukar jam dia bilang. Ya mungkin nilai puasa sendiri sebenarnya apa sih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu secara bahasa itu al-imsak, menahan. Segala sesuatu yang menahan itu bisa disebut dengan puasa. Nah, sedangkan secara syar'i, secara kacamata Islam, puasa as-saum atau as-siyam itu artinya menahan dari makan dan minum atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumuddin itu menerangkan bahwa tingkatan orang puasa ini ada 3, teman-teman. Ada tingkatan orang awam yang hanya menahan lapar dan minum. Ya, seperti pada umumnya manusia. Hanya mengganti jam. Betul, hanya mengganti jam kalau puasanya orang awam. Ada namanya puasa al-khawas. Al-khas. Puasanya orang khas ini memang benar-benar menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dapat membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Contoh, kita tidak boleh bergibah, gosip, itu mengurangi pahala puasa. Kita tidak boleh menfitnah,
mengadu domba karena itu dapat mengurangi pahala puasa dan lain sebagainya. Sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa ditinggalkan. Itu puasanya orang khusus. Ada khawasil khas, khususil khusus. Puasanya orang yang khususnya khusus, yaitu dengan selain dia menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa, dia fokus mencari ridha Allah dan cinta kepada Allah. Jadi tergantung Anda berbicara masalah puasanya siapa. Kalau awam, oke lah. Seperti itu Bang Jul. Oke. Ini ada satu lagi nih Ustadz. Lagi sibuk war tajil ya. Mungkin tanggapan Ustadz melihat nonis ya? nonis yang begitu agresif memborong takjil kita di tahun ini. Ya sebenarnya gimana Bang Jul ya? Lucu-lucuan ya. Saya menanggapi teman-teman non-muslim mau mengambil takjil sampai berebut mengambil takjil yang disediakan oleh umat Islam ini sebenarnya ada dua. Ya pandangan saya yang pertama kasihan Bang Jul. Kok sampai segitunya gitu loh. Tapi yang kedua, ya ini merugikan. Akhirnya yang muslim gak dapat Bang Jul. Tapi gini. Dulu ya, ini pengalaman ya, waktu saya masih non-muslim. Bulan puasa tuh memang bulan yang enak. Karena banyak jajanan yang kita nggak bisa dapati atau kita nggak bisa beli ya. Di saat bulan-bulan yang lain gitu. Contoh cola, itu nggak ada gitu. Lu mau makan juga nggak ada. Terus kalau di Medan dulu saya seneng itu, pokat kelapa. Jadi ada satu bapak-bapak ya, dia jual di rumah dia, itu dia cuma jualan di bulan Ramadan. Saya pun bingung, jadi bulan biasa dia ngapain gitu kan. Saya tanya, rupanya dia kerja. Dia kerja gitu, jadi cuma khusus bulan Ramadan dia jualan itu. Dan itu enak gitu. Saya sampai bilang, ini kok nggak dijual setiap bulan gitu. Dia bilang nggak, memang khusus Ramadan ya. Dan banyak makanan-makanan tuh yang memang muncul kalau bulan puasa aja gitu. Puasa aja. Jadi memang ada istilahnya makanan itu tahunan. Iya, tahunan doang. Ya, tapi ya masalah takjil yang banyak diserbu dan diambil oleh non-muslim ini baru tahun ini Bang Jul. Tahun-tahun sebelumnya saya belum dengar soalnya. Sebenarnya tahun dulu juga ada, cuman nggak heboh lantaran nggak diviralin. Ya nggak diviralin, ini kan gara-gara diviralin jadi heboh gitu ya. Ini sedikit contoh ya, saya ingat pertama sekali. Dulu ya, ini mungkin share pengalaman aja ya untuk lucu-lucuan. Saya dulu pernah waktu di Aceh lagi puasa nih. Wah menderita. Kalau di Aceh itu nggak ada yang jual minum. Benar-benar tutup semua. Jadi yang nonis pun, ya itu nggak bisa makan. Makannya di rumah sendiri. Harus siap malamnya berarti ya? Enggak, lu masak di rumah sendiri gitu. Iya. Kayak aku yang dari luar kota ke kota yang di sana, kan nggak mungkin. Aceh itu ya? Iya, di Aceh gitu. Hotel pun nggak nyediain makanan gitu. Hotel pun nggak nyediain makanan. Jadi mau nggak mau aku ikut puasa. Tahun berapa itu, Jun? Sampean di sana itu? Oh, dulu lama saya di sana. Tahun 2000-an? 2010-an? 2000, dari 2010 sampai 2015 aku di situ. Jadi dulu juga di situ, cuman waktu itu kan liburan aja. Karena orang tua kan di sana. Jadi aku pernah sekali kejadian tuh benar-benar ampun, minum pun nggak ada yang jual. Jadi aku di satu daerah jualan minum nggak ada, karena memang kami ada janji dengan orang kebun lah. Jadi dengan dia punya PKS, pabrik kelapa sawit kan. Jadi kita janjiannya itu jam 3. Saya dari pagi itu benar-benar nyari aqua, nggak ada yang jual. Jadi nggak ada warung sama kios pun tutup gitu. Saya sampai bilang mati lah nih, memang desa ini parah sekali gitu kan. Kios pun nggak ada gitu. Saya sampai minum air keran dikit. Sampai segitunya ya? Iya, minum air keran sedikit gitu. Jadi supaya nggak haus sekali, air keran pun saya minum. Begitu jam 3 jumpai orangnya, kan jam 4 langsung udah selesai. Begitu jam 4 udah selesai, kan di jalan udah mulai tuh mulai dibuka ya? Mulai buka orang inilah, jual takjil. Itu saya makan di tempat. Saya makan di tempat. Dilihatin semua, baru sadar. Ini ternyata bulan puasa. Bulan puasa, lupa saya. Ya, itu dahsyat sih. Masya Allah. Berarti kompak ya Aceh itu ya? Aceh gila sih. Aceh gila memang. Kalau untuk puasa mereka benar-benar kuat ya. Benar. Tapi ya itu. Jadi di Aceh tuh yang nggak mau puasa pun jadi ikutan puasa. Termasuk yang muslim gitu. Yang muslim mungkin sebenarnya dia nggak gitu kuat. Ya mau nggak mau dikuat-kuatin kan. Karena lingkungannya nggak bisa. Sama kayak Ustadz gini di kampungnya gitu kan. Iya. Lu mau makan, ada yang jual, tapi kan malu. Maulah jadi gosip satu kampung gitu kan. Iya. Ternyata nggak puasa dia gitu kan. Jadi mau nggak mau ya dipaksain. Ya itu memang nikmatnya puasa. Dan ya ini bulan yang luar biasa sih sebenarnya ya. Karena banyak hal yang di bulan-bulan lain kita nggak akan dapati. Nggak akan dapati.
Ya sebenarnya cobaannya cuma haus, lapar. Tapi kita kan tergantung kita kreasinya mau bagaimana seperti itu. Apa mau cuma tidur sampai asar, bangun-bangun sudah mau maghrib, atau ya kita diskusi dengan teman-teman apa Kristen yang sopan-sopan atau yang bagaimana, terserah lah. Oke, Yang siap. penting jangan bermaksiat. Gitu. Masih. Iya. Jadi menurut Ustadz nih, kalau kita debat nih dengan pihak sebelah, terutama di bulan puasa, ini kan kadang-kadang bisa mancing emosi. Itu batal nggak jadinya gitu kalau kita terpancing? Emosi itu bukan membatalkan puasa Bang Jul, tapi menghilangkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa. Mengurangi. Iya, emosi itu. Makanya kan ketika ada orang yang mencaci maki kita, kita kan diusahakan mengatakan ini soim. Ketahuilah bahwa aku ini puasa. Agar orang yang mencaci maki kita ini berkata kasar kepada kita, faham bahwa kita bukannya gak bisa marah juga, tapi kita sedang puasa. Itu menunjukkan berarti mengurangi pahala puasa memang, marah itu. Oh, cuma mengurangi ya? Mengurangi. Tapi ada marah-marah yang wajib Bang Jul. Kalau melihat Sofikatul betina itu yang menginjal Quran, wajib. Mau bulan puasa jam berapa, wajib kita marah kalau itu Bang Jul. Itu sudah penistaan agama itu. Itu hukumnya gimana? Wajib marah. Bahkan yang gak marah itu berarti imannya perlu dipertanyakan kalau gak marah itu. Betul. Maksudnya marah ini bukan harus dengan ekspresi gontok-gontokan, bukan. Tapi marah itu adalah rasa hati kita itu tidak terima bahwa Al-Quran itu dinistakan, diinjak-injak seperti itu, dan ada gerakan, walaupun hanya dengan lisan, walaupun hanya dengan nge-share video ini, ada gerakan kalau dia itu menunjukkan bahwa ini kitab suci saya, dan saya harus Membela. membela dan ikut andil untuk membelanya. Sekian. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Jadi ya kita akan melanjutkan aktivitas. Ini Ustadz Wafi mumpung lagi di Jakarta ya, karena beliau hari ini pulang. Ya, hari ini pulang, ini kita lagi nunggu. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan ya ini beliau sama adiknya. Khatam Quran ya. Bukan khatam lagi. Hafiz. Ini udah Hafiz. Ya, Hafiz 30 juz, teman-teman. Luar biasa. Oke, mungkin sekian. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.